warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini? Baik. Nah, kemarin kita udah belajar mengenai apa? Bentuk-bentuk bumi. Bentuk-bentuk bumi atau lapisan bumi? Lapisan bumi. Nah, kemarin kita udah belajar mengenai bagian-bagian bumi. Kemarin ada mantel bumi, ada apa lagi? Titik bumi, kerak bumi, kita udah mempelajari. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi dengan perubahan bentuk permukaan bumi. Nah, untuk itu Ustazah ingin Ustazah untuk menonton video, kemudian kita diskusikan kembali nanti bagaimana materi ini apakah bisa Suatu bisa membawa endapan lumpur atau pasir pada suatu wilayah. Akibatnya terjadi perubahan unsur tanah, robohnya bangunan atau pada video kali ini kita akan mempelajari tentang perubahan bumi. Perubahan bumi. Bumi selalu mengalami perubahan yang disebabkan peristiwa alam dan juga manusia. Perubahan bumi akibat peristiwa alam tentu tidak dapat dicegah, tetapi perubahan yang disebabkan manusia dapat dicegah. Perubahan bumi karena faktor peristiwa alam. Berikut beberapa faktor peristiwa alam yang bisa membuat gempa bumi. 3. Gunung meletus. 4. Mencairnya gletser. 1. Banjir. Banjir bisa disebabkan oleh faktor alam karena meningkatnya curah hujan atau dibarengi dengan aktivitas manusia seperti penebangan liar. Banjir yang membawa banyak debit air pada suatu wilayah dapat membuat daratan makin terkikis. Selain itu, banjir di sekitarnya pulih kembali karena tanahnya makin subur. 4. Mencairnya gletser. Gletser yang ada di wilayah Arktik juga bisa mencair akibat perubahan. 1. Emisi karbon. 2. Penyedotan air bawah tanah. 3. Deforestasi. 4. Perusahaan terumbu karang. 1. Emisi karbon. Emisi karbon yang dihasilkan pembakaran senyawa karbon dapat mengubah bentuk permukaan bumi. Pembakaran senyawa karbon diperlukan untuk menghasilkan energi sehingga menggerakkan perekonomian dunia. Setiap hari manusia membakar senyawa karbon untuk menghasilkan listrik, menggerakkan transportasi dan aktivitas lainnya. Akibatnya karbon dioksida di atmosfer makin banyak dan merangkap panas. Maka terjadilah pemanasan global hingga berdampak pada perubahan kondisi bumi, yaitu perubahan derajat keasaman air, naiknya permukaan air laut, hingga kerusakan ekosistem. Ya, jadi perubahan permukaan bumi itu ada oleh aktivitas alam dan juga aktivitas manusia. Nah, kalau aktivitas manusia, contohnya ini tadi ada katanya emisi karbon. Emisi karbon ini di mana pada saat manusia membakar senyawa karbon menghasilkan listrik, contohnya transportasi motor yang kita pakai itu adalah contoh kerusakan oleh emisi karbon. Ini akan mengakibatkan aktivitas lainnya menggantikan oksigen dengan karbon apa? Monoksida biasanya ya. Karbon dioksida atau di atmosfer semakin banyak yang menyerap panas, maka terjadilah pemanasan global. Ya, kalau pemanasan global hingga berdampak pada kondisi bumi, yaitu perubahan derajat keasaman air, naiknya permukaan air laut hingga kerusakan ekosistem. Jadi, kalau emisi karbon ini juga dapat merusak ekosistem. Contohnya aja ketika lahar pertanian kan, ketika orang tua antum semuanya menyemprotkan pestisida, misalnya hanya untuk ulat bawang. Nah, nanti contohnya kupu-kupu sekarang udah jarang kita temukan, ya kan? Nah, kenapa demikian? Karena tujuan kita hanya untuk membunuh ulat, tapi kupu-kupu juga terkena pestisida. Kemudian lagi orang tua antum nih kadang kan malas minyak rumput nih, langsung diberi racun rumput kan, diberi racun rumput. Yang
ekosistem yang mematikan rumput, tapi ulatnya juga ikut mati. Nah, cacing pun begitu. Nah, sebenarnya yang kita lakukan ini dapat merusak ekosistem. Itulah karena perubahan itu ada yang diakibatkan oleh perubahan alam, kemudian karena aktivitas manusia. Hingga kerusakan ekosistem. 2. Penyedotan air bawah tanah. Manusia membutuhkan pasokan air bersih sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, kita perlu menyedot air yang disimpan di bawah tanah menggunakan pompa agar bisa dialirkan ke atas. Selain itu, lahan hutan juga semakin mengecil dan resapan air tanah berkurang. Akibatnya, sungai di bumi lebih cepat mengering dan permukaan tanah terancam makin rendah. Nah, kemudian lagi penyedotan air bawah tanah. Nah, sekarang makin banyak air sumur. Dan makin banyak air yang kita pakai, maka kondisi bumi itu akan semakin tidak baik. Kenapa demikian? Karena manusia kita ini kan membutuhkan air yang sebanyak-banyaknya kan. Oleh karena itu kita perlu menyedot air yang disimpan di bawah tanah itu, air sumur itu kita gunakan. Dan kemudian hutan juga semakin mengecil sekarang. Contohnya di Pancang ini aja, hutannya udah pada diolah untuk lahan pertanian. Nah, maka airnya juga akan berkurang. Semakin banyak yang kita gunakan, ini juga menyebabkan perubahan terjadi kepada permukaan bumi. Permukaan bumi itu berupa cekungan atau sungai yang awalnya dialiri air. Ya, anak saudara pernah nggak lihat sungai-sungai sekarang banyak yang kering? Karena itu. Penebangan hutan yang ditujukan untuk perkebunan atau lahan pertanian memang menguntungkan. Nah, ini yang saya bilang tadi namanya deforestasi, di mana penebangan hutan karena ini akan juga merusak ekosistem. Contohnya banyaknya menebang pohonnya dijadikan lahan pertanian. Hutan yang menjaga suhu bumi mulai hilang, maka suhu bumi pun meningkat, menyebabkan kekeringan di mana-mana, hilangnya unsur tanah dan rusaknya ekosistem. Jadi yang tepat adalah melakukan sistem tebang pilih dan melakukan reforestasi pada hutan. Nah, jadi kalau kita ngambil kayu, nanti Anda ambil kayu, pilih mana yang patut kita tebang. Kemudian kita melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Ini kita tanam dengan tumbuhan kembali yang telah kita tebang, kita ganti dengan tanaman baru. 4. Merusak terumbu karang. Pola manusia yang tidak bertanggung jawab lainnya adalah merusak terumbu karang. Padahal terumbu karang jadi tempat tinggal ikan, sumber makanan, dan tempat berlindungnya hewan laut. Jika terumbu karang rusak, maka spesies hewan laut terancam punah sebab tidak ada sumber makanan dan tempat berlindung. Oleh karena itu, terumbu karang perlu dijaga kelestariannya. Demikian penjelasan tentang perubahan bumi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Nah, tadi kan kita udah belajar mengenai korban terhadap permukaan bumi, ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, tadi ada perubahan permukaan bumi itu kan karena banjir, kan. Karena itu kita perlu mempelajari siklus air. Nah, pernah nggak sih anak ustazah membayangkan kan air banyak, air kita pakai sehari atau mandi ke sekolah pakai air, kan, mencuci pakai air, memasak pakai air. Tapi kenapa air itu tidak habis-habis? Karena terjadinya siklus air. Nah, karena adanya siklus Air. ya. Untuk itu kita saksikan sama-sama dulu siklus air. Nanti setelah ini ustazah harap anak ustazah bisa menceritakan kembali bagaimana siklus air itu terjadi atau terbentuknya. Kemarin kita sudah jelaskan juga, di permukaan bumi ini sekitar 71%-nya adalah air, ya kan? Selebihnya ada daratan. Nah, dari 71% itu terdapat 97% air asin dan 3% air tawar.
Bencana yang dapat dilakukan adalah danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air sebagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian tentang siklus air? Sirkulasi aliran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer. Nah, jadi siklus air itu adalah proses kembalinya air, menguapnya air lalu kembali lagi ke bumi ya. Penguapan, bentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Stop kan itu dulu nak. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Nah, proses menguapnya air itu ada terjadi adanya evaporasi, kemudian transpirasi. Nah, transpirasi ini akibat panasnya matahari ya. Transpirasi. Menguap tanaman ya, itu namanya transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami penimbunan bertitik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Apa disebut apa? Kondensasi. Proses menguapnya air yang ada di bumi ke awan itu disebut dengan kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, jadi siklus air itu ada berapa? 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 Empat. Nah, yang pertama apa dulu? Kondensasi. Evaporasi. Kemudian air itu turun kembali ke bumi. Nah, sekarang Ustazah ingin anak-anak Ustazah membentuk 4 kelompok belajar. Nanti di sini anak-anak Ustazah kita diskusikan apa saja bentuk-bentuk perubahan permukaan bumi. Nah, setelah itu nanti Ustazah akan memberikan kuis atau pertanyaan secara per individu. Nanti setelah anak Ustazah bisa menjawabnya. Nah, perhatikan Ustazah sebentar. Nah, kita udah membentuk 3 kelompok. Nanti Ustazah ingin anak-anak Ustazah kelompok ini menyampaikan bagian-bagian bumi. Yang ini menyampaikan bagian-bagian lapisan atmosfer. Yang kelompok ini nanti menjelaskan mengenai perubahan bentuk permukaan
Nah, sekarang kita minta untuk kelompok pertama untuk menyampaikan. Nah, sekarang kita minta kelompok pertama untuk menyampaikan bagian-bagian bumi. Ulang lagi. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh kelompok 2. Atmosfer bumi terbagi menjadi dua, yaitu troposfer. Troposfer adalah atmosfer bumi yang paling dekat dengan permukaan bumi. Kedua, stratosfer. Stratosfer adalah atmosfer bumi yang mengandung lapisan ozon yang daerah lapisan sinar matahari. Ketiga, mesosfer. Lapisan atmosfer bumi yang ketinggiannya mencapai 50 sampai 60 km di atas permukaan bumi. Oke, itu adalah merupakan lapisan-lapisan dari atmosfer bumi. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke perubahan bentuk permukaan bumi yang akan disampaikan oleh kelompok 3. Siapa yang akan menyampaikan? Oke, silakan. Perubahan bentuk permukaan bumi umumnya perubahan lingkungan di sekitarnya dalam waktu yang cepat. Misalnya, perubahan permukaan bumi karena erosi Nah, bentuk-bentuk perubahan permukaan bumi. Apa lagi? Nah, perubahan bentuk permukaan bumi itu kan ada dua, ada karena aktivitas manusia dan ada karena alam. Nah, contohnya karena aktivitas manusia apa? Nah, contohnya menebang pohon sembarangan ya. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah.